Oke, selamat datang di contohprogram.com. Kali ini kita akan belajar algoritma Simple Additive Weighting atau SAW menggunakan JavaScript. Untuk mendapatkan rumusnya, silakan buka contohprogram.com. Kemudian silakan dicari di SPK metode Simple Additive Weighting, klik Excel. Setelah terdownload, silakan dibuka di Excel atau spreadsheet yang lain. Nah, di sini metode SAW digunakan untuk menentukan produk terbaik. Misalnya ini produknya. Kemudian dengan kriteria ini, untuk penentuannya kriterianya ini. Kemudian cost benefit dari kriteria tersebut adalah ini. Kemudian kepentingan ini harus berjumlah 1. Nah, dari situ masing-masing alternatif memiliki nilai per kriterianya, memiliki nilai sendiri-sendiri. Nah, kemudian akan dihitung dengan rumus SAW sehingga menghasilkan nilai akhir untuk menentukan produk terbaik. Oke, nah langsung saja kita mulai coding. Di sini silakan dibuat file dengan ekstensi HTML, file baru, nama bebas. Kemudian kita buat dulu tag HTML-nya. Kemudian di sini kita tentukan dulu alternatifnya, kepentingannya, dan cost benefit dan kepentingan. Alternatif, kriteria, cost benefit, dan kepentingan. Nah, di sini akan saya kopas saja codingnya karena untuk menghemat waktu durasi video. Jadi di sini ini sudah kita buat sebelumnya. Ini coding untuk membuat variabel alternatif. Ini adalah alternatifnya produk A, B, C, D. Kriterianya ini harga, kualitas, fitur, garansi. Ini sedikit beda dengan Excel-nya karena biar lebih sedikit perhitungannya. Cost benefit-nya ini. Kemudian kepentingannya di sini. Nah, terakhir adalah nilai alternatif kriteria. Jadi seperti di sini nilai ini. Oke, kemudian itu semua bisa kita tampilkan di browser menggunakan console.log. Nah, sebelumnya kita tulisi dulu misalnya sebagai keterangan. Nah, semua variabel kita keluarkan. Oke, nah kita simpan, kita buka di browser. Oke, hasilnya akan keluar di konsol. Jadi klik kanan inspect, kemudian pilih konsol. Oke, seperti ini. Nah, ini akan kelihatan isi alternatifnya, isi variabel kriteria, isi cost benefit, isi kepentingan, dan ini array 2 dimensi adalah variabel alternatif kriteria, nilai-nilainya. Nah, selanjutnya akan dicari dulu pembagi. Ya, jadi pembagi ini jika cost, maka dia akan mencari minimum yang paling kecil dari nilai-nilai yang dalam satu kriteria.
Jika benefit tipe kriterianya, maka pembagi adalah dicari yang paling besar atau max-nya. Nah, di sini kita kopikan codingnya. Nah, seperti ini. Jadi kita deklarasikan dulu variabel pembagi bertipe array, kemudian di sini semua kriteria akan di looping atau dicek. Nah, pembagi ini awalnya akan diberi nilai 0 dahulu, jadi arraynya diberi nilai 0. Kemudian setiap alternatif akan dicari. Jika cost benefit, maka dia akan mencari yang terkecil. Tetapi jika benefit, ya maaf yang atas tadi, jika cost akan dicari yang terkecil, ini tandanya berarti akan setelah perulangan selesai akan didapatkan yang terkecil. Tetapi jika bertipe benefit, maka akan didapatkan yang terbesar. Nah, di sini kita coba tampilkan di log konsol, simpan dahulu, buka di sini. Nah, hasilnya akan didapatkan pembagi. Nah, ini sudah betul. Ini cost jadi yang terkecil, yang lain benefit jadi yang terbesar. Baik, lanjut lagi. Nah, akan dicari normalisasi. Nah, normalisasi ini ternyata simpel saja, yaitu jika cost, maka dia adalah minimumnya, yaitu pembaginya dibagi dengan nilainya masing-masing alternatif kriteria. Sedangkan jika benefit, maka kebalikan, yaitu nilai dibagi max-nya atau dibagi pembagi ini. Seperti itu. Jadi akan didapatkan matriks normalisasi. Nah, di sini codingnya adalah seperti ini. Oke. Sudah. Nah, di sini jadi deklarasikan dulu array bernama normalisasi, kemudian di sini akan ada perulangan untuk mengulang semua alternatif. Nah, untuk pertama kita buat dulu normalisasi ini di push, yaitu elemen pertama adalah array juga. Nah, kemudian di sini akan diulang untuk masing-masing kriteria, dimasukkan dulu nilai 0, kemudian dicek apakah cost atau benefit kriterianya. Jika cost, maka pembagi dibagi dengan nilai alternatif kriteria untuk menjadi normalisasi. Sedangkan jika benefit, maka normalisasi adalah alternatif dibagi pembagi. Seperti itu. Nah, kemudian kita tampilkan variabelnya di konsol. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Baik, ini hasil dari normalisasinya sudah keluar. Kemudian lanjut lagi di sini. Langsung ke hasil. Jadi di sini hasil ternyata adalah hasil perkalian antara normalisasi dan kepentingan. Jadi normalisasi kali kepentingan, kemudian ditambahkan dengan normalisasi kali kepentingan kedua, tambah lagi dalam satu alternatif akan menjadi nilai akhir. Nah, nanti nilai akhir ini akan di-ranking berdasarkan terbesar, akan didapatkan produk terbaik. Nah, untuk mendapatkan hasil, kita beri codingnya. Jadi di sini seperti ini. Jadi ini variabel hasil bertipe array, kemudian dia akan looping setiap alternatif, akan diisi dulu dengan nilai 0. Kemudian isinya nanti adalah setiap kriteria di normalisasi kali kepentingan, kemudian ditambahkan ke hasil. Jadi di akhir looping kriteria ini akan didapatkan hasil terakhir,
yang merupakan penjumlahan dari semua normalisasi kali kepentingan. Nah, coba kita cek hasilnya. Nah, inilah adalah hasilnya. Ya, baik, tapi jadi di sini kelihatan akan didapatkan produk terbaik nomor 2. Ya, mungkin sedikit beda dengan yang di Excel karena ini angka-angkanya beda, nanti bisa dicek saja. Baik, oke, seperti itu. Nah, terakhir ini angkanya belum di ranking, jadi belum terbesar di atas. Nah, bagaimana untuk meranking? Kita beri coding untuk meranking. Jadi coding ini adalah coding untuk sorting. Jadi seperti ini. Jadi pertama kita deklarasikan dulu dua buah variabel yang untuk di ranking, yaitu alternatifnya dan hasilnya. Kemudian kita masukkan semua hasil dan semua alternatif supaya variabel yang asli tidak terganggu, jadi masih bernilai seperti biasa dengan urutan seperti aslinya. Kemudian di sini kita beri ini adalah sebuah algoritma sorting sederhana yang akan mengecek apakah hasil yang atas dan yang bawahnya lebih besar yang bawah. Jika lebih besar maka dia akan bertukar posisi, sehingga nanti di akhir looping akan didapatkan nilai yang sudah terurut. Kemudian alternatifnya juga ikut dipertukarkan, sehingga alternatif rankingnya sudah urut, hasilnya juga sudah urut. Nah, kemudian kita coba tampilkan di konsol. Oke, kita simpan, kita cek. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ternyata sudah betul di produk B terbesar, kemudian diikuti produk C, A, dan D. Nah, ini adalah nilainya. Oke, seperti itu. Nah, di sini untuk mengeluarkan hasil tetapi di HTML, jadi di bodinya sini, maka kita tambahkan coding ini, yaitu sebuah fungsi yang untuk mengubah dari log tapi menuju ke HTML. Nah, di HTML jadi seperti ini. Kita taruh di atas. Oke, jadi dia akan mengeluarkan isi dari konsol log menuju ke HTML di tag pre ini dengan ID log. Akan dimasukkan di sini. Nah, semua log akan masuk ke HTML sehingga lebih mudah dibaca. Nah, kita simpan, kita cek. Nah, sudah jadi lognya sudah bersih tapi keluarnya di HTML. Nah, ini ada alternatif, kemudian array kriteria, cost benefit, kepentingan, alternatif kriteria, kemudian dicari pembagi, normalisasi, tabel normalisasi, dan hasilnya. Nah, kemudian terakhir alternatifnya dan hasil ranking sudah di ranking ini. Jadi sudah didapatkan yang paling atas adalah produk terbaik. Nah, untuk codingnya seperti ini. Jadi ini fungsi untuk mengeluarkan ke konsol log ke dalam HTML. Kemudian ini adalah deklarasi pertama untuk variabel alternatif, kriteria, cost benefit, kepentingan, alternatif kriteria. Kemudian ini mengeluarkan ke konsol tapi yang akan tampil ke HTML. Kemudian ini mencari pembagi. Oke, ini adalah algoritma untuk mencari pembagi. Kemudian ini untuk normalisasi, membuat tabel normalisasi. Kemudian ini adalah menghitung hasil akhir. Kemudian diikuti adalah ini adalah algoritma untuk meranking. Ya, jadi meranking agar yang terbesar berada di atas.
Oke, baik, mungkin itu tutorial membuat algoritma simple identity dengan JavaScript, di mana JavaScript-nya kita buat seumum mungkin sehingga ini bisa dipakai di HTML browser, jQuery, Node.js, Vue.js, dan sebagainya yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Baik, sekian. Selamat bertemu lagi di tutorial selanjutnya.